Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah dengan mendasarkan kepada kitab yang ditulis oleh Syekhuna Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang ahamiyatu dirasati as-sirah nabawiyah, urgensi atau pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Kita juga telah membahas tentang sirru ikhtiyaril jaziratil arabiyah mahda linas'atil Islam, rahasia pemilihan Jazirah Arabiyah sebagai tempat awal kemunculan ajaran Islam atau sebagai tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bagian awal dari pembahasan tentang sirah nabawiyah. Insyaallah pokok bahasan kita di sore ini yaitu tentang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'watis samawiyatis sabiqati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari para nabi dan hubungan dakwanya dengan dakwah-dakwah langit yang terdahulu. Maksudnya dakwah-dakwah langit yaitu dakwah yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu boleh jadi ada orang yang mengajak kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, tapi dia bukan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak masuk dalam kategori dengan ad-da'wat as-samawiyah. Nah, yang dimaksud di sini adalah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Kemudian Muhammad SAW disifati sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi secara basyariyah, pada aspek kemanusiaannya di bumi. Meskipun secara ruhiyah, secara kerohanian, Rasulullah SAW adalah nabi pertama, bahkan manusia pertama, bahkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ruhiyah, secara keruhanian.
Nabi SAW sudah menjadi nabi sebelum Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah menerima Al-Qur'an ketika masih berada di alam arwah. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau diberikan Al-Qur'an secara langsung dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha berilmu. Nah, yang dimaksud di situ yaitu ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi sejak di alam ruhaniyah, ya, atau di alam arwah, dan beliau sudah menerima wahyu Al-Quran secara langsung dari Allah SWT. Nah, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas di poin ini adalah kedudukan Nabi SAW sebagai penutup para nabi di dunia, di muka bumi ini, dan hubungan dakwanya dengan dakwah dari nabi-nabi yang sebelumnya. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Syekhuna Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, dari guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, Muhammadun alaihi salatu wassalamu khatamul anbiya fala nabiyya ba'da wa hadza mimma ajma'a alaihi almuslimun wa urifa minad dini bid-darurati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh semua kaum muslimin, ya. Wa urifa minad dini bid-darurah, dan diketahui secara darurah di dalam agama ini. Artinya apa? Ya, dalilnya qat'i, pasti, tidak bersifat zanni, tidak mengandung kemungkinan pemahaman yang lain. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tiadalah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Dia itu adalah penutup nabi-nabi. Ya, dia itu adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Sudah banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT sebelum beliau. Jumlahnya di dalam riwayat yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa jumlah nabi yang diutus oleh Allah SWT itu sebanyak 124.000. Kemudian dari 124.000 tersebut yang menjadi rasul 313. Nah, dari 313 nabi dan rasul tersebut yang disebut namanya di dalam Al-Quran 25. Jadi kadang sebagian orang keliru memahami. Ya, ada yang menyangka bahwa nabi dan rasul jumlahnya hanya 25. Padahal 25 itu adalah nabi dan rasul yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri yang menyatakan, rasul-rasul itu ada yang kami kisahkan, kami ceritakan kepada kalian. Tapi rasul-rasul itu ada juga yang kami tidak ceritakan kepada kalian, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi disebutkan 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT. Nah, bagaimana alakah hubungan atau kedudukan Rasulullah SAW terhadap nabi-nabi yang terdahulu itu? Qala alaihi salatu wassalam, masali wa masalul anbiya'u masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana bunyanan wa ahsanahu fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi ala binatin min sawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hala wudi'at hadhihi al-labina wa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, masali, perumpamaan saya
Wa masalul anbiya'i min qabli, dengan nabi-nabi sebelum saya, kamasali rajulin bana bunyanan, itu seperti ada seseorang yang membangun satu bangunan. Jadi ada seseorang Pak, dia membangun satu bangunan, dia perbaiki bangunan itu, dia percantik bangunan itu, kecuali satu labina. Satu labina kira-kira seperti satu batu bata. Jadi bangunan sudah dibangun, sudah hampir selesai, tinggal satu bata saja yang ada di salah satu sudut dari sudut-sudut bangunan itu. Maka orang-orang mengelilingi bangunan tersebut. Mereka kagum, takjub, terpesona melihat keindahan dari bangunan itu. Tapi ketika melihat ya masih ada satu batu bata yang belum terpasang, mereka kemudian berkata, "Hala wudi'at hadhil labina." Oh, seandainya ya satu bata ini sudah dipasang, akan sempurnalah bangunan ini. Ini bangunan sudah cantik, bangunan ini sudah indah, kekurangannya cuma satu batu bata saja. Kalau dipasang sudah sempurna ini batu batanya. Maka Nabi mengatakan, "Fa'ana al-labina." Sayalah satu batu bata terakhir itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan sayalah penutup dari para nabi. Maka amma dakwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya'is sabiqin ya, faqaimatun ala asasi ta'kidi wat tatmim, kama yadullu alaihi al hadisul mazkur. Maka adapun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hubungan dakwah Nabi dengan dakwah Nabi sebelumnya itu dibangun di atas dua dasar. Dibangun di atas dua dasar. Satu at-ta'kid, Nabi menguatkan, dan yang kedua at-tatmim, Nabi menyempurnakan. Nah, itu posisinya Nabi terhadap nabi-nabi sebelumnya. Satu ta'kid, menguatkan. Yang kedua tatmim, menyempurnakan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang telah disebutkan tadi. Apa maksudnya? Ada yang menguatkan, ada yang menyempurnakan. Maka kita melihat rincian dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa bayanu zalika, penjelasannya seperti ini. Anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasain isnaini. Sesungguhnya ya, dakwah dari semua nabi itu dibangun di atas dua dasar. Semua nabi dakwanya itu dibangun di atas dua dasar. Al-awwalu al-aqidah. Dasar yang pertama adalah akidah, sesuatu yang wajib untuk diyakini. Kemudian wasani at-tasyri' wal akhlak. Yang kedua adalah tasyri', ya syariat dan akhlak, sesuatu yang mesti untuk dilakukan. Jadi ada yang sifatnya diyakini akidah, ada yang untuk dilakukan tasyri' dan akhlak. Nah, fa'ammal aqidatu falam yahtalif madmunuha munzu bi'sati Adam alaihissalam ila bi'sati khatamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dari segi akidah, maka tidak ada satu pun kandungannya yang berbeda. Jadi semua nabi itu pasti menyampaikan akidah yang sama. Sejak dari diutusnya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada diutusnya Nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW. Semua dari segi akidah pasti mengajarkan satu yang sama dari segi akidah. Apa itu? Innama hiya al-imanu biwahdaniyatillah wa tanzihihi an kulli ma la yaliqu bihi minas sifat. Ya, yaitu mengimani keesaan Allah. Tidak mungkin ada nabi yang mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Semua nabi mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di dalam Al-Qur'an, setiap kali menceritakan tentang seorang nabi, lalu disebutkan apa yang diucapkan kepada kaumnya pertama kali. Rata-rata yang diucapkan pertama kali itu adalah ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, ya, beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu yang pertama disampaikan kepada kaumnya dalam masalah akidah, mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihuhu, dan mensucikan Allah
an kulli ma la yaliqu bihi minas sifat, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada nabi yang mengajarkan kepada umatnya sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kemuliaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada nabi yang mengajarkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu misalnya punya anak, ya, bahwa Tuhan itu misalnya punya sekutu, bahwa Tuhan itu misalnya dia berbentuk jisim, ya, dia berbentuk jisim, ada tingginya, lebarnya dan seterusnya. Karena itu semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kemuliaan sifat-sifat Allah SWT. Jadi dari segi akidah semua nabi pasti mengajarkan hal yang sama, keesaan Allah, lalu kemudian mengajarkan tentang kesucian sifat-sifat Allah SWT. Apalagi yang diajarkan oleh semua nabi kepada umatnya dari segi akidah, wal iman, dan juga keimanan bil yaumil akhir, kepada hari akhir, wal hisabi wal jannati wan nar, mengimani adanya hisab, perhitungan amal, dan mengimani adanya surga dan neraka. Semua nabi pasti mengajarkan itu kepada umatnya. Nah, dua hal ini pun kita jumpai di dalam Al-Quran. Di antara rukun-rukun iman yang paling sering digandengkan dalam Al-Quran, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sebagian manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari segi akidah semua nabi mengajarkan yang sama, keesaan Allah, adanya hari kiamat, adanya perhitungan amal, adanya surga, adanya neraka. Tidak mungkin ada nabi yang mengajarkan kepada umatnya yang bertentangan dalam persoalan akidah. Fakana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal imani bihadhil umur. Maka semua nabi itu pasti mengajak kaumnya kepada keimanan terhadap semua perkara-perkara tadi. Wa kana kullu minhum ya'ti musaddiqan li da'wati man qablahu wa mubassyiran bi bi'sati man sayati ba'dahu. Maka semua nabi pasti menyampaikan musaddiq, yang membenarkan dakwah dari nabi yang sebelumnya. Lalu di sisi lain mubassyiran, menggembirakan akan adanya nabi yang datang setelahnya. Semua nabi seperti itu, menyampaikan nabi yang sebelumnya, tentu kecuali Nabi Adam alaihissalam. Kemudian nabi yang akan datang setelahnya, tentu kecuali Rasulullah SAW, karena tidak ada nabi setelahnya. Dan semua nabi selain menyampaikan akan ada nabi setelahnya, juga sekaligus menyampaikan bahwa akan diutus nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Wahakaza, seperti itulah keadaannya. Faqado talahaqat bi'asatuhum ila mukhtalifil aqwami wal umami la yu'aqqidal jami' haqiqatan wahida, ya, umiru bi tablighiha wa hamilan nasa 'alal iz'ani laha. Maka seperti itulah nabi-nabi diutus oleh Allah SWT secara berkelanjutan pada kaum dan umat yang berbeda-beda untuk menguatkan kepada semua akan satu hakikat yang sama. Dan mereka diperintahkan untuk menyampaikan satu hakikat yang sama itu, membawa manusia, mendorong manusia untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Apa itu? Allah, yaitu wahiyya ad-dainunatu lillahi azza wa jalla wahda, yaitu dainunah, ketundukan. Jadi keberagamaan, beragama itu artinya tunduk, taat, patuh. Jadi semua nabi mengajarkan ad-dainuna lillahi azza wa jalla wahda, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma bayyanahu Allah taala bi qaulihi fi kitabihil karim. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Allah SWT berfirman pada Al-Quran surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian. Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian. Apa itu? Ma wassa bihi Nuhan, yaitu agama yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh. Wallazi auhayna ilaika, dan juga hal yang sama yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga yang diwasiatkan oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Musa juga diwasiatkan oleh Nabi Musa. Wa Isa juga diwasiatkan oleh Nabi Isa. Jadi semua mewasiatkan kepada umatnya satu yang sama. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai di dalam agama. Ini yang disampaikan oleh semua nabi dalam persoalan akidah. Saya langkai saja, saya masuk pada poin yang berikutnya. Saya langkai satu paragraf. Haza anil akidah, ini berkaitan dengan akidah. Amma tasri, adapun yang berkaitan dengan persoalan syariat, wa wasanul ahkam allati yatawakham minha tanzimu hayatil mujtama wal fard. Ya, hukum-hukum yang dengan hukum-hukum itu kemudian dibangunlah, dibentuklah keteraturan kehidupan, baik kehidupan kolektif masyarakat atau kehidupan pribadi. Fakadokana yahtalif fil kaif wal kam ma baina bi'sati nabiyyin wa akhar salawatullahi wassalamu alaihi ajmain. Nah, kalau dari segi syariat itu beda-beda antara satu nabi dengan nabi yang berikutnya kalau syariat ya, tapi kalau dari segi akidah sama. Kalau syariat berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda juga ya, kuantitas dari syariat itu. Mengapa bisa berbeda? Wa sababu dzalika anna tasri' min nawil insya la al-ikhbar. Karena syariat itu tidak sama dengan akidah. Kalau akidah itu kan pemberitaan. Ada Allah, Allah itu esa, akan terjadi kiamat, ada surga, ada neraka. Ini sifatnya informatif. Karena sifatnya informatif pemberitaan, maka pasti berita yang disampaikan Nabi itu sama. Beda dengan syariat. Kalau syariat itu bukan informatif tapi penetapan satu hukum. Di dalamnya ada perintah dan larangan. Jangan melakukan ini, lakukan ini. Ya, maka para nabi bisa diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh umatnya melakukan yang berbeda dan melarang umatnya dari hal yang berbeda sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad bu'isa Musa alaihi salam masalan ila bani Israil. Nabi Musa alaihissalam misalnya diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Wa kana yaqti bin nisbati li hali Bani Israil izzaka antakuna syari'atuhum syadidatan qa'imatan fi majmu'iha ala asasil azaim la ar-ruhas. Jadi sesuai dengan keadaan Bani Israel ya, Bani Israel itu memang punya karakter yang keras. Karakter mereka memang seperti itu. Maka kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel adalah syariat yang sadidah, syariat yang keras juga, yang dibangun di atas dasar azaim, keteguhan dalam melakukan, bukan rukhsah, bukan keringanan. Nah, itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika di masa Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian dilembutkan, diringankan syariat itu. Tidak seperti masa Nabi Musa AS. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan pada surah Al-Imran, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa liuhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Kata Nabi Isa AS, saya membenarkan Taurat yang ada di tangan saya. Membenarkan itu dari segi akidahnya. Nah, tapi kalau dari segi syariat, kata Nabi Isa AS, wa liuhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum, dan saya menghalalkan untuk kalian sebagian apa yang diharamkan untuk yang sebelumnya. Kesimpulannya adalah semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW, dari segi akidah itu mengajarkan akidah yang sama, keimanan yang sama. Yang pokoknya adalah, intinya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid, akidah, tauhid, keesaan Allah. Tapi dari segi syariat maka berbeda-beda. Sehingga sebetulnya yang berbeda-beda itu bukan agama, tapi yang berbeda-beda adalah syariat. Wa yattadihu, menjadi jelaslah, kata Syekhuna Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menjadi jelaslah annahu la tujadu adyanun samawiyah muta'addidah. Sebetulnya tidak ada agama samawiyah yang beragam. Tidak banyak agama sama, satu saja itu hakikatnya. Tapi yang beragam apa? Kata beliau, yang beragam itu adalah wa innama tujadu syara'iun samawiyah muta'addidah.
Yang beragam adalah syariat samawiyah yang berbeda-beda. Kalau agama, bagian akidahnya tidak bermacam-macam, tapi yang bermacam-macam adalah syariatnya. Yang nasahallahiku minha as-sabiq. Ya. Yang datang menasa yang terdahulu. Jadi hukum yang datang menasa yang terdahulu. Kecuali apabila hukum yang terdahulu itu tidak dinasa, ya, tidak ada hukum yang baru, maka masih berlaku menurut sebagian ulama kita. Apalagi kalau ditetapkan. Misalnya dalam agama kita, Pak, puasanya Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari, buka sehari. Jadi puasanya selang-seling. Nah, ini ditetapkan juga oleh Nabi SAW bagi kita umatnya. Nabi sampaikan itulah seutama-utama puasa sunnah, puasanya Nabi Daud. Maka juga menjadi syariat bagi kita. Nabi Musa alaihissalam, umatnya misalnya melakukan puasa di hari Asyura 10 Muharram. Nah, juga disyariatkan oleh Nabi kepada kita untuk berpuasa di 10 Muharram. Tapi supaya tidak sama persis, maka sum yauman qabla atau yauman ba'da, puasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Jadi puasa yang berkaitan dengan Asyura peringkatnya nomor 1 yang paling bagus 3 hari. 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, itu paling bagus. Hari ini hari terakhir bulan Zulhijjah. Nanti malam sudah masuk 1 Muharram. Berarti besok 1 Muharram, hari Jumat. Jumat depan 8 Muharram. Nah, maka hari Sabtu kita sudah bisa puasa 9 Muharram. Sabtu depan, bukan Sabtu lusa ini. Ya, 9 Muharram. Sabtu, Ahad, Senin 9, 10, 11. Saya tidak bisa puasa 3 hari. Tak bisa 3 hari, ya 2 hari saja, 9 dan 10 Muharram. Saya tidak bisa 2 hari, ya 1 hari saja, 10 Muharram. Saya tidak bisa 1 hari, biar 1 hari tidak bisa. Ya sudah, masak agak banyak atau beli makanan dan antarkan ke rumahnya orang yang puasa. Nah, biar makanan yang kita masak atau yang kita beli itu yang dijadikan sebagai hidangan buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu ka'ajris sha'im min ghairi ayyam qusa min ujurihim say. Siapa yang menyiapkan hidangan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Saya kira itu pengantar kajian sirah nabawiyah kita di sore ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ya, atau ditambahkan baik yang berkaitan dengan materi kajian kita atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.